Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Hairani, absen 1 dari kelas 11 MIPA 6. Saya Arini Audina Damayanti dari kelas 11 MIPA 6, absen 2. Nama saya Asilia Ainanda Purnawan, absen 3 dari kelas 11 MIPA 6. Nama saya Aulia Fitratun Nurullah dari kelas 11 MIPA 6, absen 4. Saya Brisa Ridonandia Putri. Saya Damestu Putra Pamungkas, 11 MIPA 6, absen 6. Banjir bandang. Banjir bandang adalah bencana banjir yang datang secara tiba-tiba dengan volume air yang sangat besar dan dapat menghanyutkan benda-benda yang dilaluinya. Bencana ini tergolong bencana besar dan memberikan kerugian yang sangat besar juga, terutama dari segi ekonomi. Kerugian ini umumnya diakibatkan oleh aliran air yang sangat deras sehingga mampu menghanyutkan bahkan menghancurkan benda-benda yang dilalui oleh air bah ini. Selain itu, genangan air yang disisakan juga dapat menimbulkan kerugian lain, misalnya wabah penyakit dan masih banyak lagi. Karakteristik dari banjir bandang adalah kejadian atau kedatangannya yang secara tiba-tiba, adanya hujan lebat di dasar bumi, lamanya waktu kejadian yang relatif singkat, dan meninggalkan genangan atau bongkahan-bongkahan. Ada banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya banjir bandang. Ada faktor manusia dan faktor alam. Faktor alam contohnya terjadinya curah hujan yang tinggi. Dengan terjadinya curah hujan yang tinggi, maka akan mengakibatkan volume dan debit air di daratan meningkat. Dan apabila daratan tidak menyerap air dengan sempurna dan tidak mengalirkan ke sungai, maka itu akan menjadi salah satu faktor terjadinya banjir bandang. Terutama di daerah yang lebih tinggi, itu akan memberikan efek menghancurkan bagi kehidupan di bawahnya. Maka dari itu, pastikan daerah resapan air itu dijaga dengan baik dan tidak membuang sampah sembarangan. Terbentuknya bendungan alami menjadi penyebab lain terjadinya banjir bandang yang mengakibatkan terjadinya longsornya tanah dari lereng-lereng di sepanjang aliran sungai. Bendungan ini terbentuk dari hasil longsoran berupa tanah, batu, dan kayu hasil dari penebangan liar sepanjang lereng. Bendungan yang terbentuk karena longsor ini menyebabkan air hujan dan air yang turun dari lereng-lereng perbukitan tertampung di atas sehingga terbentuk danau atau tampungan air dalam jumlah yang besar. Hari ke hari air yang terbendung bertambah banyak dan ketika bendungan ini tak sanggup lagi menahan jumlah air maka bendungan tersebut akan rusak. Rusaknya bendungan ini menyebabkan tumpahnya air dengan jumlah yang besar dan mengalir melalui lembah dan aliran sungai serta menghantam segala yang ada di depannya. Salah satu contoh faktor terjadinya banjir bandang karena ulah manusia, seperti penebangan hutan secara liar. Hal ini juga sudah menjadi hal yang cukup penting untuk diperhatikan, mengingat pohon memiliki fungsi dalam meresap air yang jatuh ke dalam tanah. Apabila air hujan tersebut tidak dapat diserap dengan sempurna, maka akan meningkatkan risiko banjir bandang, terutama jika pusat dari banjir tersebut ada di perbukitan. Penyebab utama terjadinya banjir bandang yaitu terjadinya proses orografis. Hujan orografis itu sendiri adalah hujan yang terjadi karena adanya angin yang mengandung uap air dan bergerak secara horizontal. Kemudian angin itu naik ke pegunungan. Suhu udara di pegunungan yang dingin menyebabkan terjadinya kondensasi yang mengakibatkan terjadinya hujan di daerah pegunungan. Curah hujan yang deras mengakibatkan terjadinya banjir bandang di daerah-daerah sepanjang aliran sungai. Banjir bandang tidak bisa dianggap sebagai salah satu persoalan tunggal, tapi sesuatu yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang secara berantai mengundang terjadinya banjir. Jadi kita semua harus bisa bersatu padu untuk menanggulangi banjir agar dampak negatif banjir ini bisa diminimalisasi.